Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kusuma Sastra Juanda dengan NIM 2101020091. Baiklah, di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Bina Insan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora pada jurusan akuntansi. Di sini tujuan saya membuat video ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Ariski Adrianaldo SEMAK. Bersaja, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dan beberapa pertanyaan umum mengenai dari ruang lingkup akuntansi keperilakuan itu tersendiri. Baiklah, di sini kita memulai pembahasannya, di mana perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan itu sendiri. Penelitian di bidang akuntansi keperilakuan sebenarnya sudah ada lebih awal dibandingkan dengan penelitian di bidang pasar modal efisien. Penelitian pasar modal efisien mulai populer ketika Ball dan Born pada tahun 1968 melakukan penelitian tentang kegunaan informasi laba dalam pasar modal. Penelitian akuntansi keperilakuan dapat dikatakan dimulai pada tahun 1952 ketika Agris dibiayai oleh Controlship Foundation meneliti the effects of budgets of on people, yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Agris pada tahun 1953 dalam jurnal Harvard Business Review dengan judul Human Problems with Budgets. Bahkan, penelitian Agris ini mendahului Maslow atau Miss Groger atau Likert yang dianggap sebagai pioner penelitian bidang keperilakuan dalam bisnis. Namun, istilah akuntansi keperilakuan itu sendiri baru muncul pada tahun 1967 dalam artikel Journal of Accounting Research oleh Baker yang mereview tulisan CO pada 1967. Baker lebih lanjut mengatakan bahwa perbedaan penelitian akuntansi keperilakuan dengan bidang lain adalah peneliti akuntansi mengaplikasikan teori dan metodologi dari ilmu keperilakuan untuk memeriksa persinggungan antara informasi dan proses akuntansi dengan perilaku manusia, termasuk perilaku organisasi. Pada bulan Juni 1951, Controlship Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Nah, mulai dari tahun 1960 sampai 1980-an, jumlah artikel mengenal akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Artikel pertama menggambarkan mengenai akuntansi keperilakuan, sementara artikel selanjutnya membahas mengenai teori dan konsep ilmu pengetahuan keperilakuan dalam kaitannya dengan akuntansi serta implikasinya. Baiklah, maksudnya beberapa pertanyaan global yang sering muncul di dalam benak kita. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi keperilakuan itu sendiri? Baiklah, akuntansi keperilakuan itu sendiri adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan-tujuannya. Terus, apa sajakah aspek penting dalam akuntansi keperilakuan? Nah, di sini menurut Schip dan Lewin pada 1974 ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, yaitu yang pertama, teori perusahaan dan keperilakuan manajerial; yang kedua, penganggaran dan perencanaan; ketiga, pengambilan keputusan; keempat, pengendalian; serta yang kelima yaitu pelaporan keuangan.
Terus bagaimana peran akuntansi keperlakuan dalam kehidupan? Nah, akuntansi keperlakuan ini sendiri penting karena memungkinkan orang untuk mengerti bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses akuntansi. Akuntansi ini juga membantu orang untuk mengerti bagaimana perilaku seorang manusia dapat mempengaruhi hasil dari akuntansi itu tersendiri. Terus bagaimana akuntansi keperlakuan berperan dalam sebuah organisasi? Baiklah, akuntansi keperlakuan mengkaji bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi proses pengambilan suatu keputusan, efisiensi, dan keberhasilan seluruh organisasi. Terus, apakah ilmu keperlakuan itu sama dengan akuntansi keperlakuan? Tentu saja berbeda, di mana pada ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Terus, mengapa sih kita harus mempelajari akuntansi keperlakuan tersendiri? Nah, jawabannya merupakan karena di dalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut, sehingga peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan sebagai dasar memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Nah, baiklah, itulah merupakan sepenggal sejarah ataupun pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul di dunia kita tentang akuntansi keperlakuan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya sadari masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini, di mana saya sebagai seorang pemateri terlalu banyak membaca teori. Di sini saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun pada Bapak yang terhormat Bapak Ariski Adinaldo. Saya harap Bapak dapat menerima tugas video saya kali ini. Baiklah, tak panjang-panjang lagi mukadimah, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang akuntansi keperlakuan. Saya Kusuma Sasrajuanda dari kelas akuntansi A2 Universitas Bina Insan Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.